Halo, selamat hari Minggu teman-teman semua. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2020. Teman-teman semua, hari ini Kak Alex ingin mengajak kita untuk bersama merenungkan satu tema. Temanya adalah muda itu berperan, bukan baperan. Nah, untuk merenungkan satu tema ini, Kak Alex ada teman, namanya Kak Geget. Kenapa dia akan menemani kita berbincang saat ini? Karena Kak Geget ini punya satu hal yang menurut Kak Alex dia ini spesial dan dia punya peran. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan dia melakukannya dan dia berperan buat banyak orang. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu dari kisahnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita panggil Kak Geget masuk, mari kita bersatu di dalam doa untuk menyiapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah anak-anak muda yang Tuhan percayakan begitu banyak hal, begitu banyak talenta. Tapi kadang Tuhan, kami mengubur talenta itu, kami tidak memanfaatkannya, dan terlebih kami tidak menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kami ingin belajar bersama, berefleksi, ngobrol bersama dengan Kak Geget. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, juga Kak Geget yang akan bergabung bersama kami. Biarlah melalui dirinya kami boleh belajar satu hal, dan kami boleh terdorong untuk juga berperan sebagai anak-anak muda yang Tuhan karuniakan dengan berbagai macam hal. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita panggil aja Kak Geget. Halo, selamat hari Minggu Kak Geget. Halo Kak Alex, apa kabar? Baik, nih Kak Geget, ini tuh ada teman-teman remaja semua yang nonton ini. Bahkan kadang tuh ada beberapa oma-opa juga yang ngeliat, tau nggak? Jadi nanti perbincangan kita semoga bisa menginspirasi banyak orang dan banyak orang bisa belajar dari sosok Kak Geget. Aduh, amin. Halo semuanya. Tapi sebelumnya, teman-teman mungkin penasaran nih, Kak Geget ini siapa nih ya? Kayaknya saya nggak pernah lihat dia di gereja. Siapa nih Kak Geget? Jadi teman-teman, Kak Geget ini adalah teman kuliah Kak Alex. Kami itu satu angkatan di Duta Wacana. Seperti yang Kak Alex bilang tadi, kenapa kita panggil Kak Geget? Karena ada satu hal di dalam dirinya yang spesial, yang membuat dirinya tuh bisa berdampak buat banyak orang dengan segala talenta yang Tuhan berikan ke dia. Nah, kita mau belajar nih dari Kak Geget. Get. Ya. Kalau orang tanya, siapa sih Geget? Iya, tadi kalau Kak Alex bilang kayaknya kok aku wow banget gitu ya, padahal ya enggak sih teman-teman, aku biasa aja orangnya kayak yang teman-teman lihat gitu ya. Mungkin nggak kelihatan terlalu spesial lah dibandingin teman-teman semua kayak gitu. Tapi aku sadar emang Tuhan pasti kasih kelebihan nih sama masing-masing dari kita. Ya kalau misalnya tadi Kak Alex tanya, siapa sih aku ini? Ya aku merasa kalau aku itu hamba Tuhan, Kak Alex. Yang apapun yang Tuhan pinta ke aku, yang Tuhan suruh ke aku, itu yang harus aku prioritasin di kehidupan aku. Nah, seperti yang selama ini aku rasakan gitu ya, untuk pelayanan aku kan lagi ada di masa vikariat nih Kak Alex di GKJ Bogor gitu. Nah, selama masa vikariat ini banyak sih aku nemuin diri aku sendiri gitu. Ya itu tadi salah satunya aku jadi ngerasa semakin hari ya hidupku itu benar-benar hidup yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu poin menarik tuh pas Kak Geget bilang, saya ini hamba Tuhan yang mengkhususkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Nah, beberapa waktu belakangan ini salah satu kenapa kita panggil Kak Geget untuk ngobrol bareng adalah saya itu melihat satu karya di satu media di mana Kak Geget tuh concern banget di situ dan karya itu tuh berimpact banget. Views-nya banyak, engagement-nya tinggi, orang banyak tanya, kemudian terjadi diskusi,
orang kemudian mereka dapat pencerahan, dapat pandangan baru, macam-macam, dan itu adalah TikTok. Nah, good. Gue ini nih nggak pernah main TikTok. Bukan TikTok aja nggak pernah. Tapi sadar betul kalau banyak sekali remaja yang main TikTok. Yang gue tahu soal TikTok tuh tempat video di mana orang ada yang joget, tutorial macam-macam lah. Nah, lu melayani di situ nih kan? Buat TikTok tuh apa sih? Ya, sama sih Kak Alex, waktu awal-awal aku main TikTok. Jadi aku main TikTok itu juga belum lama Kak Alex, baru pertengahan Oktober kalau nggak salah. Pertengahan Oktober itu aku baru main TikTok, baru download gitu ya. Nah pas download TikTok juga pikiran aku, ini cuma buat refreshing, buat joget-joget, buat have fun, buat cari-cari hiburan, pokoknya hal-hal yang menurut aku biasa aja gitu loh. Apa sih istimewanya TikTok? Apalagi di umur aku gitu ya, anak-anak seumuran aku yang Fikar juga kan jarang ya main TikTok ya. Kayak Kak Alex itu tadi kan jarang lah, nggak kepikiran kita apa itu TikTok. Ya awalnya sih kayak gitu. Tapi ketika kita main TikTok, kita ngelihat TikTok, ternyata TikTok itu luas banget. Bahkan kalau konten kreator aja ada banyak genrenya. Ada yang genre hukum gitu, belajar hukum di TikTok. Ada yang genre medis, belajar medis di TikTok. Ada yang belajar acting di TikTok. Ada yang belajar vokal di TikTok. Ada yang belajar modeling, jalan di catwalk, trik-triknya, belajar nabung. Nah, jadi banyak banget genrenya. Kalau kita di zaman sekarang masih ngelihat TikTok itu cuma joget-joget aja sih, kayaknya itu perlu merefresh pikiran ya, perlu membuka cakrawala gitu Kak Alex. Karena realitanya genrenya tuh banyak banget. Nah salah satu genre yang bisa aku mainin ya salah satunya adalah genre yang worship atau pelayanan. Ketika itu ternyata banyak juga konten-konten kreator Kristen yang bikin TikTok jadi media pelayanan, kayak gitu sih. Nah, tapi yang gue penasaran adalah apa yang awalnya kan stres, terus iseng-iseng, cari hiburan gitu ya, sebagaimana para TikTokers pada umumnya. Iya, benar. Yang bikin seorang Geget tuh melihat bahwa kayaknya gue harus melayani nih di sini nih. Kayaknya gue harus share value nih di TikTok ini. Itu gimana awal mulanya tuh? Nah, awal-awalnya itu dari Instagram nih. Di Instagram itu kan aku follow Lembaga Alkitab Indonesia ya, follow LAI. Nah, ada salah satu live-nya LAI yang nyentuh banget nih buat aku waktu itu, waktu LAI ngadain live bareng sama Pendeta Christopher Tapiheru. Iya. Salah satunya Pak Yowas juga salah satu pembicaranya ya. Iya. Oke. Nah, itu. Nah, waktu Pendeta Christopher Tapiheru itu nyeritain gimana perjalanan pelayanan dia, khususnya di media. Dia kan di situ bilang tuh, sekarang kita harus mau pelayanan di media. Kalau kalian pergi ke YouTube, aku bakal kejar kalian ke YouTube. Kalian pergi ke Instagram, aku kejar kalian ke Instagram. Termasuk kalian pergi ke TikTok nih, aku akan kejar kalian ke TikTok. Nah, di titik itu tuh aku mikir gitu loh, Kak. Wah, iya juga ya, aku sebagai hamba Tuhan, aku sebagai pelayan Tuhan, udah nggak zaman banget nih kalau pelayanan hanya berdasarkan gereja. Kayaknya udah saatnya bagi aku untuk pelayanan ke media. Nah, khotbah itu, seminar itu yang benar-benar buka pikiran aku untuk harus berbuat sesuatu di TikTok. Makanya waktu itu aku jadi kepikiran untuk mulai aja dulu gitu kan. Iseng-iseng bikin video-video di TikTok. Tapi intinya itu, kalau misalnya kita ngelihat nih, teman-teman dari karismatik, dari Pentakosta, itu banyak banget yang sekarang udah pelayanan di TikTok. Banyak yang share lagu-lagu rohani, banyak yang share ayat-ayat. Tapi aku ngerasa orang-orang dari GKJ, dari GKI,
orang-orang yang mainstream ini jarang banget Kak yang mau main TikTok, Gitu. yang mau kasih. Nah, padahal kita tahu remaja-remaja kita, nggak tahu nih teman-teman Kak Alex pada banyak yang main TikTok juga apa enggak nih? Banyak. Nah, nah, padahal remaja-remaja kita itu juga pada main ke TikTok loh. Tapi siapa sih yang bakal jadi temennya mereka kalau bukan kita kayak gitu. Nah, aku sih pengennya aku main ke TikTok itu bisa jadi temen nih. Awalnya pikiran aku juga hanya jadi temennya anak-anak IKJ, hanya jadi temennya anak-anak GKI, HKBP, pokoknya gereja-gereja yang arus utama. Itu tadinya pemikiran sempitku kayak gitu, Kak. Tapi ternyata puji Tuhan nggak cuma anak-anak kita aja yang terberkati, tapi juga anak-anak gereja lain, bahkan ada juga anak-anak dari agama-agama lain. Kayak gitu. Berarti kalau TikTok itu tuh kayak taman bermain. Nah, Kak Geget ngerasa bahwa, di situ tuh ada banyak remaja-remaja Kristen tuh yang main di sana. Kenapa gue nggak main juga di sana untuk jadi teman main mereka gitu ya? Ya, exactly, benar banget. Tadi bahkan sampai mention tentang bukan hanya remaja kita yang main di sana dan Kak Geget temenin, tapi juga bahkan ada orang lain, bahkan dari agama lain yang juga ikut di situ ya. Pasti teman-teman udah pada penasaran, TikToknya Kak Geget itu kayak apa? Kita lihat TikToknya. Kita lihat profilnya ya. Kala bercengkrama. Nah, sebelum kita lihat kontennya, ini perlu ditanya nih, apa maksudnya kala bercengkrama? Tadinya itu aku kan main sosial media itu nggak serius gitu Kak, cuma buat iseng, cuma buat gabut aja kayak gitu. Nah makanya Instagram aku sih pada mulanya itu namanya Kala Bercengkrama. Jadi cuma kala itu kan saat bercengkrama itu bercanda, ya udah cuma akun yang dipakai saat bercanda aja kayak gitu sih. Dari situlah awal mula kata Kala Bercengkrama. Tapi jadi kelihatan kece gitu ya, namanya estetik. Jadi estetik. Ini lihat di bio-nya. Bahas cara seru belajar Alkitab. Temen sharing dan doa, Vikaris GKJ Bogor. Gimana nih bahas seru cara belajar Alkitab? Tadi kan Kak Geget udah bilang kalau di TikTok itu tuh ternyata ada banyak genre-nya gitu ya. Nah, gimana caranya orang bisa belajar Alkitab di TikTok? Gimana tuh, Get? Iya. Kalau kita lihat beberapa itumu ya, karyamu ya. Iya. Gimana bisa belajar Alkitab? Jadi kalau kita bandingin nih Kak, TikTok sama YouTube. YouTube itu kan gede ya, waktunya itu panjang banget nih. Nah, pasti kalau kita nonton sesuatu 10 menit itu sekarang kita kayak nggak betah. Kalau nggak kita skip, pasti kita lihat awal-awalannya aja. Iya nggak sih? Iya. Nah, kalau di TikTok, yang panjang itu sekarang bisa jadi pendek. Nah, akun aku itu pengen nunjukin bahasan Alkitab. Jadi di situ aku tulisin tafsir, perkenalan agama-agama lain, toleransi, tapi dengan durasi yang pendek, cuma 1 menit aja. Nah, tadi kan kalau kita lihat nih konten kreator lain kan banyak ya yang bikin konten-konten Kristen tuh hanya sekedar ayat aja atau hanya sekedar sharing pengalaman pribadi aja. Nah, aku rasa yang konsen banget bahas tafsir, bahas dogma, itu belum ada, Kak. Jadi karena belum ada itu, aku pengen nih jadi salah satu teman kalian, teman follower-follower aku buat bahas Alkitab yang benar dari perspektif tafsir, kayak gitu. Oke, menarik banget. Bahas tafsir di TikTok. Ya, jadi kalau Kak Alex lihat nih kan ada banyak pertanyaan juga yang kerudung dalam Kristen itu gimana? Terus mau kamu tunjukin pertama kali yang mana, Kak Geget? Yang toleransi aja toh? Toleransi ya. Terus bahas juga tentang isu-isu toleransi, bahas juga tentang feminis kayak gitu. Misalnya tadi pas kita bahas tuh di taman tuh bahkan bukan cuma teman-teman remaja Kristen yang belajar, ini pun salah satu
obrolan di taman itu yang bahas soal toleransi ya gitu ya. Coba kita tonton bareng ya. Teman-teman mau denger nggak apa kata Alkitab tentang saudara-saudara kita yang beragama Muslim? Islam merupakan keturunan Ismail yang merupakan anak Abraham juga, tetapi dari istrinya yang bernama Hagar. Kala itu Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dari rumahnya. Hagar pun pergi ke padang gurun dan mereka berdua kehabisan air. Hagar berpikir bahwa ia akan meninggalkan Ismail daripada melihat Ismail mati di depan matanya secara langsung. Tetapi Allah tidak membiarkan Hagar terluka. Allah mengirimkan seorang malaikat untuk menyelamatkan Hagar dan Ismail. Malaikat ini menunjukkan kepada Hagar untuk senantiasa kuat dan percaya di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan juga menyediakan air untuk Hagar dan Ismail minum. Tuhan berjanji keturunan Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Hingga dewasa Tuhan menyertai Ismail. Tuh kan, gak ada gunanya kita bermusuhan dengan saudara kita sendiri. Enak kita hidup damai. Coba kita lihat yang kedua nih. Ini soal feminis. Ini menarik nih kayaknya nih, feminis nih. Women can't lead. Women can't win. There is something more dangerous in this world than a humiliated man. A nasty woman. Nah kalau dari sini nih yang gue lihat nih ya, Kak Geget ya. Ini Kak Geget nih cukup ekspresif, berani buat menyuarakan sesuatu, sharing value. Ini kan value nih. TikTok, hiburan, tapi itu sebetulnya tuh ada value di situ yang mau Kak Geget share. Tapi sepengenalan gue dulu, pas kita kuliah, dari obrolan-obrolan, nih teman-teman, buat teman-teman yang nggak tahu ya, Kak Geget tuh dulu tuh pemalu banget. Bahkan katanya nggak pedean orangnya. Atau mungkin sampai sekarang nggak tahu. Tapi yang pasti TikTok tadi tuh nunjukin bahwa Kak Geget tuh udah berani mengekspresikan apa yang dia punya, talenta yang Tuhan percayain, dan dia mau share value. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bikin Geget yang pemalu tadi jadi Geget yang impactful ini? Coba, Get. Kasih sesuatu supaya teman-teman juga bisa belajar mungkin dari situ. Iya, kayak yang Kak Alex bilang gitu ya teman-teman. Jadi waktu kuliah itu aku bukan orang yang berani ngomong. Bahkan kalau di kelas itu aku penasaran sama sesuatu pun aku nggak berani nanya gitu, nggak berani angkat tangan. Terus anaknya tuh nggak suka bergaul sama orang, nggak suka ngomong sama orang. Nah, pokoknya emang dulu itu aku nggak pede banyak banget Kak, dari diri aku tuh yang bikin aku tuh nggak pede. Pertama, karena aku bukan anak kota gitu, anak kampung lah ya, karena aku kan dari desa. Secara fisik juga aku ngerasa aku tuh bukan cewek yang cantik, yang bisa bergaul. Terus juga secara intelektual, kalau dulu kan pertama-pertama kita kuliah teologi itu kita banyak belajar bahasa Inggris ya. Dan bahasa Inggris anak kampung ini tuh ketinggalan banget, jauh banget gitu. Itu sih Kak yang bikin aku tuh ngerasa ya aku tuh nggak mampu, aku tuh nggak layak. Mereka tuh loh hebat, tapi aku tuh siapa kayak gitu. Itu yang bikin aku minder juga, bikin aku nggak punya banyak teman, bikin aku nggak mau pelayanan juga. Bahkan dulu aku sempat kepikiran untuk berhenti dari teologi buat nggak kuliah pendeta lagi, gara-gara aku ngerasa nggak punya bakat. Aku nggak pinter ngomong, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa main alat musik sama sekali. Aku bukan siapa-siapa, sementara yang lainnya anak pendeta, pinter musik, pinter nyanyi, orang yang udah jago banget nih ngomong, sering public speaking. Nah, tapi ketika aku berproses lebih dalam di teologi, berproses dengan kehidupan aku juga, ada di satu titik di mana aku ngerasa melayani Tuhan itu hidup aku. Kalau misalnya waktu itu ini Kak, semester 6 kan aku mulai
lemah lah ya panggilannya, mulai nggak mau nih pelayanan sama Tuhan. Nah, ketika semester 6 itu aku memutuskan untuk coba dulu. Apapun yang terjadi, coba dulu pelayanan. Coba dulu datang ke gereja nih. Karena sebelumnya kan aku nggak pernah pelayanan tuh. Dan aku nyoba ambil prastase, praktek kecil gitu ya. Selama 2 bulan di gereja. Yang tadinya iseng, yang tadinya nyoba-nyoba, di situ aku benar-benar ketagihan buat melayani Tuhan. Dan tadinya aku juga berpikir, emang gereja ini mau nerima aku ya? Orang yang nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngomong. Tapi ternyata walaupun aku nggak bisa hal-hal itu, aku punya kemampuan lain. Aku ngerasa aku itu pendengar yang baik. Orang yang bisa dengerin. Aku ngerasa aku punya bakat di menulis. Nulis status. Jadi kalau teman-teman follow aku di TikTok, aku tuh sama sekali nggak pernah live. Kan ada tuh ya aplikasi buat live. Karena kalau ngomong tuh aku bingung. Harus nulis dulu, harus nyusun. Tapi kalau bikin konten yang 1 menit, aku bisa nyampein sesuatu dengan tajam. Dengan singkat gitu, dengan pendek. Atau kalau teman-teman denger khotbahku, aku nggak bakal bisa khotbah lama-lama. Yang 30 menit, 40 menit, pasti khotbahku tuh cuma di kisaran 15-20 menit. 20 menit tuh udah panjang banget. Karena aku sadar itu kelemahanku untuk bicara banyak. Tapi kekuatanku, aku bisa bicara dengan sederhana, dengan simple. Nah, kekuatanku ini Kak yang aku rasa aku bisa manfaatin buat melayani Tuhan. Berarti dari dirimu yang tadi nggak pede, ngerasa nggak punya apa-apa itu, nggak punya kemampuan kayak teman-teman yang lain, sampai akhirnya satu momen di mana Tuhan tuh bikin Kak Geget nyadar ada kekuatan lain nih yang gue punya nih. Nulis, Iya, benar banget sih. mungkin gue nggak bisa ngomong panjang lebar, tapi kekuatan nulis gue baik. Nah itu justru yang dimanfaatin gitu ya. Ini menarik nih teman-teman. Kayak beberapa waktu lalu, dalam permenungan kita, Kak Alex pernah bilang bahwa kadang comparison itu bikin rasa syukur itu menjadi hilang gitu. Nah tadi pas Kak Geget nge-compare dirinya, aduh kok nggak bisa kayak begini, kayak mereka yang anak pendeta atau ngomong panjang lebar, gue nggak bisa begini. Tapi begitu dia nggak comparing sama luar, dia malah ketemu sendiri tuh kekuatan dalam dirinya gitu soal menulis. Dan disitulah Kak Geget merasa bahwa sebagai hamba Tuhan, gue harus manfaatin ini untuk berkarya. Wow, menarik banget. Makanya kalau aku bilang, Kak, talenta itu beda kan, dan dia itu unik. Nah, karena unik, kita harus nyari sendiri. Kita nggak bisa tuh ngelihat talenta orang dan pengen kayak orang. Tapi ya kita bener-bener harus nemuin sendiri nih, uniknya kamu apa. Jangan-jangan bukan kita nggak punya, tapi karena emang nggak ada orang lain yang punya, kita nggak terinspirasi buat tahu kalau itu talenta kita. Saking uniknya, saking kita sendiri nih yang punya. Kak Geget, aku tuh ada lihat satu postingan. Itu tuh memunculkan pertanyaan di benak saya. Apa tuh, Kak? Postingan yang ini nih. Coba kita lihat sama-sama ya. Just can't say goodbye. I just wanna be appreciated. I just wanna be appreciated. Ada cerita nggak itu? Kok gue melihatnya haru ya. Ada apa itu cerita di balik? Iya, itu curhat gitu Kak Alex. Jadi ketika kita dulu follower aku cuma 1.000, itu bersih banget. Nggak ada sama sekali yang ngomen hujat. Pasti semuanya itu mensupport, wah bagus, kontennya keren, terberkati. Tapi ketika ada di angka 5.000, 10.000, wah itu mulai datang tuh haters yang ngatain kalau kalau cewek tuh yang nggak bisa mimpin, ketika tadi aku bikin konten feminis kan, atau ya kalau Kristen itu kalian pasti masuk neraka. Nggak boleh nih, Alkitab itu salah, yang benar itu punya aku. Nah, yang kayak gini tuh
pasti deh kalau awal-awal banget tuh bikin kita gampang banget drop. Bahkan ada satu netizen yang komen semua postingan aku dan isinya selalu ngehujat. Nah, itu pasti bikin kita sedih banget sih, Kak. Walaupun kita bilang nih sekarang, udah Kak Geget, itu kan cuma netizen, nggak usah didengerin. Atau kita lihat anak artis yang dihujat, ya udah tinggal nggak didengerin. Kalau kalian nggak ngalamin itu mungkin kalian bilang gitu. Tapi kalau kalian udah ngalamin, beda rasanya. Semuanya beda. Bener-bener sampai hati banget. Nah, tapi yang aku lihat, Kak, sekarang, kalau kita down atau kalau kita marah, kita kesel hanya dengan hal-hal yang sepele, dengan orang-orang yang nggak mau dengerin kita nyia-nyiain banyak banget kesempatan. Katakanlah aku punya 20.000 follower, dan aku bisa jadi cuma punya 100 hater gitu. 100 haters, 1000 haters. Tapi aku punya 19.000 orang loh yang dukung aku, yang support aku. Atau kalau Kak Alex tadi lihat di komen-komenannya, itu komen-komenan yang semuanya ngedukung. Nah, itu tuh bener-bener bikin aku jadi semangat lagi buat berkarya. Dan intinya, sebagus apapun konten kalian, yang keren-keren aja, yang pendeta high level aja, itu pasti ada yang hujat gitu loh. Apalagi yang orang yang lagi belajar kayak aku gini, pasti lebih banyak kesalahan. Nah, tapi kalau misalnya nih, aku takut bikin kesalahan, aku nggak mau dikritik, ya aku bakal jadi Geget yang gini-gini aja. Geget yang nggak tahu bener salahnya gimana, Geget yang nggak tahu tamannya TikTok itu kayak apa, Geget yang nggak bisa jadi teman buat orang lain. Kita nggak akan kenapa-kenapa kok kalau dikritik di sosial media. Kita punya hak kok buat dengerin, buat ngabaikan gitu. Tapi gara-gara aku sering banget denger masukan, sering banget denger kritik, sering banget denger haters, aku pribadi jadi belajar buat filter komen yang orang-orang benar-benar bisa didengar sama komen yang benar-benar harus aku hindarin. Dan kalau aku enggak dihujat dari dulu, aku langsung baper, langsung enggak mau lanjut TikTok cuma gara-gara 1-2 orang yang ngejat, ya aku nggak bisa punya 29.000 followers ya dalam 3 bulan kayak gitu. Jadi ya. Jadi ya itu sih, walaupun sederhana, punya hati yang teguh, punya hati yang kuat, nebelin kuping itu penting banget. Nggak gampang, awal-awalnya nggak gampang, nangis, aku juga nangis cuma gara-gara netizen. Tapi ya itu cara Tuhan buat nguatin hati kita, nguatin telinga kita. Jangan takut lah pokoknya dikritik. Wow. Down nggak apa-apa, baper dikit nggak apa-apa, tapi jangan lupa, jangan tenggelam di situ, kita harus tetap punya peran ya. Ya. Yes. Gas terus. Gas terus. Good. Gue pengen lu nutup perbincangan kita, say something, dan kalau boleh tutup dalam doa juga. Banyak ya, Kak Alex? Banyak. Pertama, buat teman-teman semuanya, aku tahu di masa remaja itu emang masa-masa kita mencari jati diri. Kita nyari apa sih yang cocok buat kita itu siapa sih? Tapi percaya deh, ada satu hal penting yang tetap harus kalian lakukan ketika mencari, yaitu nyoba. Nyoba bakat kalian. Apa sih yang kalian bisa? Walaupun kalian bisa nyanyi sedikit, tekunin terus. Karena kalian masih muda. Bakat itu nggak datang dengan karunia yang langsung besar, tapi dari yang kita ngerasa bisa sedikit, itu kita kembangin. Apalagi kalau itu dikembanginnya buat Tuhan. Pasti bertambahnya itu akan luar biasa. Kita bisa main musik, tapi sedikit coba layani Tuhan di bidang musik yang kamu sedikit itu. Nanti kalau kamu mau melayani di dalam Tuhan, itu juga akan bertambah luar biasa. Nggak bisa nyanyi, nggak bisa musik, kayak Kak Geget, nulis.
tulis refleksi kalian di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, itu pasti ada satu aja orang yang bakal terinspirasi dari kalian. Dari kalian nggak bisa, dari yang kalian bisanya sedikit. Percaya deh, kalau itu untuk Tuhan, pasti Tuhan bakal nambah dengan sangat luar biasa. Apapun itu. Syukur-syukur kalian bisa nemuin bakat yang orang lain tuh nggak punya. Wah, itu kalian berarti benar-benar akan dipakai Tuhan jadi orang yang luar biasa. Wow, thank you banget Kak Geget. Mulai mencoba dengan sesuatu yang kecil dan Tuhan akan tambahkan. Kak Geget, boleh doain kita semua, Kak? Oke. Ayo teman-teman, mari kita satukan hati di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur atas pertemuan kami Tuhan secara daring anak-anak-Mu dari GKI Pondok Indah yang saat ini bersatu untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu. Kami belajar untuk menggunakan talenta kami sedikit apapun yang Engkau berikan. Jika kami menggunakannya untuk melayani-Mu, Engkau pasti menambahkan. Tuhan tambahkan rasa percaya diri kami. Tuhan tambahkan kekuatan bagi kami untuk mau mencoba. Tuhan tumbuhkan lingkungan yang senantiasa mau mendukung karya-karya kami. Karena kami percaya semuanya akan terjadi dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami akan menutup ibadah kami ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap dari kami dalam melakukan aktivitasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Amin. Thank you Kak Geget udah sharing. Thank you teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati akhir tahun. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye.